Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu lipofilisitas suatu molekul obat berhubungan erat dengan energi bebas partisinya. Lalu berikan contoh dan jelaskan berdasarkan nilai koefisien partisinya suatu obat itu memiliki permeabilitas membran yang baik. Baiklah, lipofilisitas itu sendiri suatu senyawa yang sering dianggap sebagai faktor desain senyawa yang penting karena berhubungan dengan proses seperti absorpsi, keberadaan senyawa di otak, dan juga ikatan protein. Dan salah satu parameter lipofilisitas yang sering digunakan adalah koefisien partisi atau dilambangkan dengan log P. Lalu koefisien partisi itu sendiri adalah tetapan kesetimbangan suatu senyawa dalam pelarut nonpolar dan juga pelarut polar yang secara logaritmik itu berhubungan dengan energi bebas. Pada pemberian secara oral, proses perjalanan obat dalam tubuh itu akan berhubungan dengan koefisien partisi. Mulai pada saat obat diberikan sampai dengan obat mencapai sel atau tempat sisi obat yang dapat menimbulkan aktivitas farmakologisnya. Koefisien partisi juga berhubungan dengan kemampuan suatu obat untuk menembus sel target dalam organisme. Patogen negatif itu diperoleh karena dari rasio C oktanol per C air yang dimana kurang dari 1, sehingga logaritmik dari angka tersebut menjadi negatif. Apabila nilai polaritas semakin negatif, maka senyawa tersebut akan semakin sulit menembus membran biologis. Senyawa hanya larut dalam cairan tubuh saja, sehingga tidak akan berikatan dengan reseptor. Penandaan tanda positif dan negatif ini sekaligus memisahkan tingkat kepolaran mereka. Jadi senyawa secara otomatis itu akan mengambil dia itu polar atau non polar. Dan di sini saya mengambil contoh yaitu aktivitas biologis dilambangkan dengan log 1 per IC50. Dengan menggunakan log 1 per IC50 ini adalah sesuai dengan IC50 yang dimana jika IC50 itu ketika semakin negatif akan semakin poten. Dan kita menggunakan log 1 per IC50 yang sesuai dengan IC50 yang dimana jika diperoleh hasil yang semakin besar maka nilai senyawa tersebut akan semakin poten. Contoh dari senyawa tersebut yaitu enosaksin. Jadi ini adalah tabel dari enosaksin, yaitu tabelnya hasil dari enosaksin, di mana di sini menunjukkan yaitu negatif, menunjukkan hasil yang negatif. Dan di bawahnya ini adalah gambar dari struktur senyawa enosaksin itu sendiri. Baiklah, dalam gambar ini kita dapat melihat yaitu struktur senyawa dari enosaksin itu sendiri yang berikatan. Dan di sini juga kita ketahui nilai dari IC50-nya yaitu menunjukkan nilai negatif. Yang dimana kita ketahui tadi jika nilai IC50 itu semakin negatif maka itu akan semakin poten. Dan jika nilai 1 per IC50 bernilai semakin positif, maka senyawa tersebut akan semakin poten. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.